Oke, materi kita hari ini adalah apa guys? Modern consumption, right? Culture, right? Modern gitu ya bacanya, bukan modern ya. Gimana? Modern consumption culture. Kurang. Modern D-nya. D. Modern. Wih, mantap. Siap. Consumption culture. Wih, siap. Oke, kultur konsumsi modern. Kultur itu cara hidup, cara berarti ya guys ya. Cara konsumsi sekarang ya guys. Jadi nanti kira-kira dia mau ngomongin apa? Cara konsumsi maksudnya apa? Dia kebijakan kita konsumsi barang ya. Kalau dari saya pribadi nyaraninnya jangan beli barang murahan guys. Kenapa kira-kira? Karena jelek. Kalau dari sisi kita nggak awet. Kalau dari sisi lingkungan itu barang yang jelek itu guys, dia kan produksinya ada limbahnya tuh. Terus kita makainya cuma sebentar jadi limbah juga, double limbah. Nah, kenapa sir dia bikin barang begitu kalau cuma bikin limbah-limbah? Ya duit. Mendingan saya lebih respect sama perusahaan yang bikin produk bagus, yang awet ya. Kalau masalah branding saya nggak ngerti ya. Branding yang Hermes segala macam itu, pokoknya yang awet guys. Barang itu memang harus awet guys, harus bagus biar limbahnya dikit gitu, intinya begitu. Culture konsumsi kultur konsumsi modern. Oke, bawahnya langsung modern consumption culture has emerged. Susah sekali nih, emerge emerge kan dia J ya, emerge kan verb satunya J ya, emerge. Ada ketambahan D, ed, berarti J ketemu D, emerged. Gitu. Emerged. Karena ada us di situ, emerged. Emerge, ya kan? Emerge, gitu ya. Defining character, ya, coba. Modern consumption culture ya, has emerged as a defining characteristic of contemporary society. Oke, C-nya kurang. Contemporary society. Oke, modern consumption culture, kultur konsumsi modern has emerged. Emerge itu muncul, tapi beda sama appear ya guys. Appear itu muncul tiba-tiba. Oke, biasanya orang nongol lah, bahasa nongol lah ya, appear gitu ya. Kalau emerge itu muncul perlahan dia naik. Kayak artis kayak Pamungkas itu kan disebutnya emerging artist, artis pendatang baru lah ya, intinya bernadia segala macam, emerging ya kan. Dia munculnya pelan-pelan. Tapi kalau kemunculan sesuatu yang besar, gunakan advance guys, ADVANT. Kemunculan AI, kemunculan apa itu advance, muncul semua artinya. Gitu, alright, aman. Emerged as a defining characteristic, sebagai ciri khas. Defining itu ya arti guys ya, karakteristik yang berarti gitu ya, ciri khas gitu ya, defining characteristic of contemporary society, masyarakat kontemporer. Kontemporer kemarin apa? Masyarakat masa kini, alright, masa kini sekarang. Ya. Kalau masyarakat modern itu modern sama masa kini bisa disamain nggak? Bisanya bisa, tapi nggak 100%. Kayak bangunan di tetangganya sampean mungkin ada yang bagus gitu ya. Dia pakai gaya modern, tapi belum tentu masa kini. Mungkin 5 tahun lalu modernnya itu. Oke, gitu ya. Masa kini udah pasti modern belum tentu masa kini, belum tentu sekarang, biasa aja. Kayak kata baper itu, baper kan modern, tapi kan masih dipakai sekarang ya. Berarti kontemporer juga, masuk kontemporer ya. Masa kini pokoknya masih bertahan masa kini, kontemporer. Oke, terus this culture is characterized by an insatiable desire for new products and experiences. Okay, for instance, often driven by advertising and social media. Okay, this kultur ini atau budaya ini is characterized by, dikarakterkan dengan atau ditandai dengan ya, an insatiable desire. Satiate itu apa guys? Satiate itu sama dengan satisfy.
puas. Satyate tulisannya. Satyate, kalau umpamanya tidak puas ya insatiable, tidak bisa puas. In itu tidak, satiate itu puas, able itu bisa, tidak bisa puas berarti insatiable. Insatiable desire berarti yang tak terpuaskan ya, desire keinginan yang tak terpuaskan. Ingin, kalau ingin doang apa guys? Ingin, I want, inginnya mendalam tapi kayaknya ingin banget, pengen banget tapi cuman sementara kayaknya. What is it? Desire. Kayak kita naksir sama orang itu desire. Tapi kalau umpamanya kamu benar-benar mau memperjuangkan dia, bisa aja naik ke ingin selanjutnya yaitu passion. Ya, passion bisa juga digunakan untuk orang guys. I'm passionate to Angelina Jolie atau siapa, bisa passion ke orang juga nggak apa-apa. You are my passion, nggak apa-apa, nggak salah. You are my passion, tapi you are my passion itu sudah diganti dengan you are my love, dengan kata-kata yang lain lah yang lebih romantis lah, ya kan? Masa passion, orang passion, ya kan? Tapi sebenarnya sama aja guys, sama aja, cuman jarang dipakai. Sama kayak downgrade itu downgrading, upgrading. Kalau upgrade ini ya masih dipakai ya, upgrade ya. Orang bilangnya improvement, diganti dengan improvement, bebas. Cuman downgradation, upgradation itu ada vocabnya. Cuman jarang dipakai. Kita menggunakan improvement yang artinya sama aja. Oke. Iya, upgrade software. Upgradation juga ada guys. Upgradation, peningkatan. Cuman jarang dengar kan? Biasanya kita pakai improvements. Often driven by advertising and social media. Jadi kultur ini ditandai dengan keinginan yang tak terpuaskan untuk produk baru. Ada produk baru, kejar, dan pengalaman produk atau pengalaman baru masih liburan ya guys ya. Tentang liburan. Kalau produk baru, ini saya tebak ini iPhone 16e ini bakalan kalian kejar-kejar ini. Ya kan, 16e ini. Oh, kapan ini? Ya kalau udah branding yang berbicara guys, sudah selesai, habis ya kan. Branding 16e, iPhone 16e 9 jutaan guys ya, siap-siap ya. Tuh ya. Often driven by advertising, dia seringkali dipicu oleh iklan dan social media. Ya. Pertama kita beli, kalau kita nggak beli juga kayaknya nggak enak ya, harus beli juga nih, harus bisa beli nih. Ya biar sama. Alright. Kalau takut ketinggalan bahasa Inggrisnya apa guys? FOMO artinya adalah fear of missing out. Ya, kalau lawan katanya FOMO? Lawan katanya FOMO. What is it? Enggak tahu. JOMO is joy of missing out. Seneng, ketinggalan seneng. Kenapa kok? Ketinggalan kok seneng? Ya dia nggak terpengaruh. Seneng karena nggak terpengaruh, duitnya aman dia. Duitnya nggak berkurang gitu ya. Kalau ngikutin FOMO kan berkurang gitu guys. Terus what is it again? Consumerism. Oke, masih banyak nih guys. Wah, harus cepat ini ya. Promotes the idea that happiness and status can be attained through material possessions. Konsumerisme itu ideologi prinsip konsumen, prinsip beli barang ya kan. Kalau orangnya namanya konsumen, prinsip dia adalah konsumerisme itu guys ya, prinsip membeli ya. Konsumerisme itu mendorong atau mempromosikan the idea, pemikiran, gagasan that happiness, kebahagiaan sama status itu bisa dicapai, attain. Dia menggunakan kata attain bukan achieve. Kalau achieve kan mencapai sesuatu, belum tentu dia ada usahanya. Kalau attain itu berusaha guys, berusaha dulu baru dapat gitu ya. Dapat dicapai, sama aja artinya mencapai, through material possession, melalui kepemilikan materi. Kalau saya punya berarti saya bisa bahagia dan status saya bisa naik, umpamanya gitu. iPhone for example. Kepemilikan bahasa Inggrisnya apa guys? Possessions, right? Kepemilikan. Bisa ownership? Ownership bisa. Yeah. Bedanya adalah ownership itu legal, punyamu. Ada bukti kalau itu punyamu. Mungkin ada dashbooknya, ada kwitansinya, itu ownership. Ngomongin ownership. Kalau possession ya punya saya, ini punya saya. Ini gorengannya ini punya saya. Ya possession. Sesimpel itu kalau possession. Kalau ownership itu harus dibuktikan dengan data. Gitu ya. Biar nggak salah, biar nggak bingung. Karena orang-orang ke tanah-tanah segala macam itu mereka ngomongnya ownership segala macam. Bukan cuma possession. Yeah. Okay, however, this relentless pursuit of consumption can lead to mantap. Okay, environmental degradation
environmental degradation, and social inequality. and social inequality. However, bagaimanapun atau namun atau tapi ya guys ya, this relentless pursuit itu dari kata pursue, mengejar, mengejar atau mencari ya kan, mencarian relentless. What is it? Relentless itu tanpa henti guys, nggak ada mandeknya, tidak berhenti nyari terus ya. Nyari apa? Consumption, untuk konsumsi ini can lead to environmental degradation, dapat menyebabkan penurunan ini ya, lingkungan ya. Kenapa kok bisa gitu guys? Kenapa bisa menurunkan? Semakin banyak gini aja, semakin banyak orang pengen iPhone, semakin banyak nikel yang dikeruk. Bah, intinya itu aja lah, gampangnya gitu. Semakin kamu pengen mebel, semakin hutan digunduli semakin banyak. Kalau orang pada nggak kepengen kursi nggak pengen, ya udah aman hutan gitu aja. Itulah sebabnya saya tidak menggunakan kertas guys. Kalau belajar itu, karena itu kan dari pohon, kertas itu. Gitu ya, menjaga lingkungan ya, alasannya begitu. Okay, what is it? Consumerism, pencarian tanpa henti untuk konsumsi ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan social inequality, ketidaksetaraan sosial. Kok bisa? Kenapa kok bisa tidak setara sosial guys? Kita nyari terus, nyari barang-barang terus, kok sosial semakin tidak setara? Karena pengusaha jahat. Dia ngebayar kayak Nike aja loh, dia bayar karyawannya berapa? Paling 50.000 per sepatu, dia jualnya berapa? Ratusan juta. Nah, semakin yang kere lagi, yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya gara-gara itu. Ya, itu namanya kapitalisme. Kalau kapitalisme lawannya adalah komunisme. Nah, teman-teman kalau dengar komunisme itu kebayang apa? PKI ya? Padahal komunisme tidak sejahat itu loh. Maksudnya China yang negara maju itu komunis loh. Komunis. Jadi apa itu komunisme? Biar nggak salah paham. Nanti komunisme itu ini jahat. What is it? Gini aja ya, guys. Ada 5 orang dalam satu keluarga. Ada ayah, ibu, anak 3. Oke. Ini semuanya punya gaji nih. Kalau dipegang masing-masing itu liberalisme. Ya, liberal maksudnya bebas ya. Kalau mereka mau bikin bisnis ya ini nggak boleh ganggu, ya udah. Bisnis kapital dari permodalannya ini masing-masing gitu ya. Kita bandingkan dulu liberalisme sama komunisme. Dipegang masing-masing tadi liberalism, right? Kalau gajinya 5 orang ini dipegang 1 orang, artinya dipegang ibu, ya dikasihkan ke ibu yang ngatur, itu disebut komunisme. Makanya di negara komunisme semuanya BUMN, semuanya punya negara. Perusahaan nggak ada yang swasta, semuanya punya negara, ditata sama negara. Bisa negara komunisme bisa maju kalau pemimpinnya bagus, kayak di Cina, kayak gitu guys. Ya kalau jelek ya Korea Utara, gitu ya, hancur. Ya dia komunisme juga, cuman ya suka-suka dia kan. Waduh bahaya nih guys. What is it? Enggak apa-apa. It's okay. What is it again? Consumer trends can foster a sense of inadequacy. Selain itu tekanan apa tadi? Tidak setara sosial. Oke, moreover belum ya? Moreover, the pressure to conform to consumer trends, the consumer trends can foster a sense of inadequacy among individuals. Ya. Moreover, selain itu tambahannya the pressure, tekanan to conform itu apa guys? Conform is sesuai dengan norma masyarakat. Jadi kalau anak pang itu kan katanya anti conformity ya, anti conformity, berarti dia memang nggak mau ngikutin norma atau peraturan dari masyarakat ya. Berarti menyesuaikan diri lah dengan masyarakat lah ini ya. Tekanan untuk menyesuaikan diri dengan tren konsumsi ya, can foster, bisa mendorong a sense, rasa inadequacy, rasa tidak cukup among individual, di kalangan individu ya. Kita udah bisa beli iPhone 16, nanti muncul lagi iPhone 17, teman-teman kita beli, kita nggak beli sendiri. Nah, itu menimbulkan rasa nggak cukup, nggak ada habisnya guys. Kalau kita turutin nggak ada habisnya. Makanya beli barang itu sesuai kebutuhan aja, sesuai fungsinya, bukan sesuai gengsinya. What do you think guys? Aman? Any question perhaps? Kita ngobrol-ngobrol dulu. Aman ya? Oke. Kenapa? Inequality. Oh, inadequacy kan cukup ya. Ada innya berarti tidak cukup. Tidak cukup. Adequate. In-nya. Iya. In itu imbuhan. Inadequacy among individual, di kalangan individu. Oke,
Oke, lanjut ya. 3 lagi. Bentar, 2 menit lagi. Enggak, tadi kan kita telat guys ya. Telat 10 menit. Masih ada 10 menit lagi berarti. Alright, in contrast, adopting a more sustainable approach to consumption emphasizes quality over quantity. In contrast itu sebaliknya ya guys ya. Mengadopsi a more sustainable approach, pendekatan yang lebih berkelanjutan. Gimana maksudnya itu? Berkelanjutan maksudnya ya belilah barang yang bisa di-recycle biar nggak numpuk di Bantar Gebang gitu guys. Karena masalah sampah ini berat ini guys. Kalau bisa kita habis ya habis pakai bisa dipakai lagi kayak botol-botol plastik yang tumbler, pakai tumbler stainless steel, ya, bisa daur ulang. Baju yang ini ada juga yang plastik yang bisa terurai itu juga bagus. Nah, kayak gitu-gitu. Alright. Ini maksudnya itu ya, mengadopsi pendekatan yang lebih berkelanjutan, sustain ya guys ya, terhadap konsumsi itu bisa menekan dengan cara menekankan kualitas. Kita harus memilih kualitas daripada kuantitas. Ini yang saya bilang di awal tadi guys. Kita beli barang itu yang awet sekalian biar limbahnya nggak double, karena barang murah itu dia udah bikinnya buang limbah, kita beli kita pakai sebentar udah rusak jadi limbah lagi, limbah semua itu guys. Demi ekonomi makanya kita harus menghargai barang-barang yang produknya memang bagus gitu ya, nggak cuma jualan. Oke, kalau harga mah gampang, pokoknya awet dulu lah intinya ya. Oke, this shift encourages mindful purchasing and supports local economies, ultimately benefiting society as a whole. Right. The shift, perubahan ini encourages, mendorong mindful purchasing, pembelian yang sadar, mindful sadar saat ini ya guys, pada saat ini gitu ya. Kesadaran, pembelian yang sadar dan mendukung ekonomi lokal. Ya UMKM ya. Kita harus banyak-banyak beli dari UMKM kita. Apa sih? Usaha mikro, kecil, menengah ya kan. Karena itu akan kembalinya ke kita juga. Kalau kita beli Samsung, beli iPhone itu duitnya ke mereka ya kan. Gitu. Guys, untuk negara bisa maju itu yang penting apa aja? Sumber daya alam, pendidikan atau sumber daya manusia, terus infrastruktur. Yang nomor 4 ini yang Indonesia susah guys, stabilitas politik. Kalau stabilitas politik, kenapa? Kalau apa hubungannya guys? Investor tuh nggak mau masuk, nggak jelas. Nanti peraturannya ganti presiden, ganti peraturan lagi. Peraturan itu satu nggak boleh mencela-mencela. Nah, terus ada yang bilang, ini yang membebani negara itu makan bergizi gratis itu membebani negara. Kenapa Pak Prabowo nggak mau cancel aja itu? Nggak bisa. Kalau dia cancel, ketahuan dunia. Oh berarti mencela-mencela presiden Indonesia ini. Dia nggak bakalan masuk investasi itu, harus cari cara lain gitu. Stabilitas ekonomi, alright gitu. And then ultimately reevaluating our consumption habits is essential for fostering a healthier and more equitable world. Okay. Pada akhirnya ultimately re-evaluating, mengevaluasi kembali kebiasaan konsumsi kita sangat pentingnya mendasar ya guys ya. For fostering untuk mendorong, meningkatkan, bisa juga menciptakan juga bisa kehidupan yang lebih sehat dan equitable, yang lebih adil. Apa ya dari kata dasarnya ya? Nanti saya cari ya, equitable. Lupa saya kata dasarnya. Equitable secara lebih fair gitu loh intinya dia. Nanti saya cari equitable di situ ya, world. Oke, what do you think about this topic guys? Mungkin ada dicek-cek dulu yang nggak paham mana. Kayaknya sampelnya harus mantep nanti. Alright. Promotes. Begini, promote itu kan mendorong. Orang kalau promosi itu kan dia mendorong produknya biar laku. Berarti mendorong mempromosikan lah ininya, mempromosikan. Kalau Foster lebih kayak
meningkatkan, mendorong, membina, kayak gitu, membina lah intinya dia, membina, ngimprove, dia intinya ngimprove sesuatu, dan dia bebas dipakai di mana-mana aja. Foster, enhance itu meningkatkan kualitas. Nah, enhance, encourage, improve itu bisa digantikan dengan foster semua biar nggak bingung gitu ya. Foster itu palu gada intinya, kata foster itu. Alright, terus what is it again? Coba cek dulu. Kita masih ada waktu 3 minutes. Kalau improve bisa buat semua juga. Improve meningkatkan keseluruhan, enhance kualitas. Improve juga bisa sih. Improve. Oke. Emphasize itu ngelebaikan, melebaikan. Apa ya melebaikan itu ya? Menekankan, yes, ya, menekankan. Benar, menekankan. Di-emphasize. Ekspresinya di-enhance, di-emphasize. Alright, langsung aja praktek. Oke.